Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Janutama, NIM B 100 220 107, kelas B. Rendahnya pendidikan di Indonesia. Faktor penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia. Yang pertama, rendahnya sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran. Misalnya, masih ada sekolah yang belum memiliki gedung sendiri, sehingga para murid harus menumpang pada gedung sekolah lain agar bisa belajar. Banyak pula sekolah yang tidak mempunyai perpustakaan yang layak, sehingga kekurangan sumber belajar. Sedangkan akses internet di daerah itu sulit untuk didapat, terutama daerah perbatasan. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Maka, pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, kurang profesionalnya tenaga pendidik. Contohnya, ada guru cara mengajarnya monoton sehingga membuat murid bosan dan malas mendengarkan ketika sedangkan dijelaskan. Guru seharusnya bisa mengajar dengan murid, misalnya diselagi dengan mini games. Hal tersebut boleh saja dilakukan, yang penting momen tersampaikan dan suasana kelas menjadi lebih hidup. Ada juga guru yang kurang didapatkan, misalnya setelah jam istirahat telat masuk dalam kelas sehingga banyak jam pelajaran yang terbuang. Yang ketiga, rendahnya sarana dan prasarana pendidik serta kurang profesionalnya guru di Indonesia juga berdampak langsung pada kualitas siswa. Pencapaian prestasi mereka menjadi tidak maksimal dikarenakan ada dua faktor pendahulu tadi. Rendahnya prestasi siswa di Indonesia juga disebabkan oleh rendahnya minat baca dari siswa itu sendiri. Jadi sebagai seorang pendidik, guru harus menanamkan budaya membaca kepada muridnya. Orang tua pun berperan penting dalam mendidik anaknya di rumah. Pantau hal-hal apa saja yang menjadi bacaan dan tontonan anak-anaknya. Yang keempat, alih-alih belajar, para murid lebih memilih untuk menyontek ketika ujian. Ini terjadi di kalangan semua murid, mulai dari jenjang SD sampai SMA. Kurang tegasnya guru juga menjadi faktor pertumbuh kembangnya budaya ini. Kebiasaan ini akan sulit dihilangkan bila dari kecil saja mereka sudah berani mencontek. Dampak terjadinya rendahnya pendidikan di Indonesia memiliki pandangan buruk di masyarakat. Menurut penelitian mengatakan rendahnya tingkat pendidik menjadi memicu terjadinya suatu tindak kriminal. Banyaknya kejahatan yang terjadi karena kurangnya pendidikan, menjadi pandangan masyarakat menjadi buruk terhadap orang-orang yang tidak memiliki pendidikan. Maka
Dari itu, pendidikan perlu ditanamkan agar memiliki pengetahuan yang cukup untuk bersaing, memiliki peluang kerja yang kecil. Saat ini, hampir secara keseluruhan, peluang kerja menjadikan tingkat pendidikan sebagai salah satu syarat pertama untuk mendaftar. Hal ini dilakukan karena tingkat pendidikan ternyata cenderung mempengaruhi kreativitas yang bertujuan untuk memberikan kemajuan dari tempat mereka bekerja. Sementara bagi orang yang memiliki tingkat pendidikan kurang, biasanya kurang memiliki kreativitas dalam bekerja. Kehilangan arah hidup. Pendidikan mampu menjadi sebuah pedoman yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang mendapatkan pendidikan yang cukup akan membuat dan merasa tidak memiliki arah hidup. Mereka akan cenderung memiliki rasa tidak percaya diri dan berpikir kepada sebuah masa depan yang bekerja yang tidak memiliki kejelasan arah dan tujuan. Berbagai permasalahan seringkali menghambat peningkatan mutu pendidikan nasional, khususnya di daerah tertinggal atau terpencil, yang pada akhirnya mewarnai perjalanan pendidikan di Indonesia. Di suatu daerah terpencil masih banyak dijumpai kondisi di mana anak-anak belum terlayani pendidikannya. Contoh, daerah Sukamandang, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, kekurangan pelayanan pendidikan selama ini. Misalnya kekurangan guru, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, serta biaya operasional pendidikan yang sangat minim. Upaya pemerintah untuk menangani rendahnya pendidikan di Indonesia untuk mengatasi permasalahan ini telah diberlakukan berbagai upaya oleh pemerintah melalui Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan menyediakan berbagai macam bantuan pendidikan berupa KIP, Kartu Indonesia Pintar, PIP, Program Indonesia Pintar, BLT, bantuan tunai langsung, BOS, dana bantuan operasional sekolah, BSU, bantuan subsidi upah. Namun, belum mencapai efektivitas yang diharapkan karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. Masyarakat cenderung pasif dalam mengelola bantuan pemerintah. Seharusnya mereka lebih aktif dalam memanfaatkan bantuan dengan memenuhi segala kebutuhan untuk menunjang pendidikan. Selain itu, faktor pemerataan pendidikan dan aksi dalam pendistribusian atau pengelolaan bantuan oleh masing-masing sekolah kurang. Untuk mencapai tujuan pengelolaan pendidikan yang baik, meliputi perencanaan pembiayaan pendidikan, serangkaian untuk mengambil tindakan yang akan datang untuk mencapai tujuan dengan opsional. Contohnya, penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah RAPBS dan pengembangan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah RAPBS. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan
menerapkan segenap kegiatan yang telah dirumuskan secara matang dan terperinci, meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah, juga pembukuan pengurusan keuangan sekolah, evaluasi pembiayaan pendidikan, kegiatan mengukur efektif kerja profesional dan tingkat efisiensi, relevansi dengan mata kuliah. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran untuk mengubah cara pandang berpikir terhadap pendidikan, karena dengan adanya pendidikan, bangsa Indonesia mampu bersaing di dunia global dalam segala bidang. Selain itu, pemerintah harus membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil dan meningkatkan program BOS agar mutu pendidikan di Indonesia bisa meningkat dan berkembang. Dalam hal ini, pendidikan juga penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Hal tersebut relevan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.